Jika aku tidak terkena racun yang kuat, setidaknya tenagaku tersisa 1/10 dari dulu. Gerakan tadi pasti akan merenggut nyawamu. Seperti yang diharapkan dari yang legendaris, Jarum 9 Naga Suanmen. Namun, kau sudah di ujung tanduk. Bisakah kau masih menahan gerakan dariku ini? Langit, Wang. Langit. Bumi. Minggir, minggir. Cepat, minggir. Jiang Chen, seorang karyawan. Besar sekali. Sialan. Bertarung hidup dan mati. Dan kau berani teralihkan. Sialan. Kultivasi perkotaan. Realitas virtual. Aku. Mengapa kau? Kamu. Bagaimana kamu bisa identik denganku? Dia sudah mati. Terlihat persis sepertiku. Keberuntungan seperti naga. Takdir yang tak tertandingi. Hei, jangan kemari. Aku tidak melihat apa-apa. Aku sudah diracuni oleh racun yang kuat, dan hidupku singkat. Hari ini, aku akan menganugerahkan kultivasiku seumur hidup kepadamu untuk melanjutkan warisan sekti Xuanmenku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Xuanmen yang mulia langit. Jarum 9 Naga Xuanmen dan teknik kultivasi Xuanmenku, semuanya tersembunyi di dalam cincin ini. Pemegang cincin ini, apa itu yang mulia langit? Ingat, jangan biarkan cincin ini jatuh ke tangan orang lain. Astaga, ini terlalu berbahaya. Aku tidak ingin menjadi yang mulia langit. Gadis yang baru saja masuk ke kantor Ketua Li itu. Apakah dia sekretaris yang baru direkrut? Gadis itu terlalu cantik. Jika aku Ketua Li, aku ingin datang bekerja setiap hari. Pekerjaan apa? Siapa yang peduli pekerjaan? Kau di sini. Ayo, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Ayo, ayo pergi. Cepat, lihat ke sana. Istri. Suamimu, Jiang Chen. Li Haoshuai. Betapa beruntungnya dia. Zhao Qingqin. Bagaimana bisa pria itu seberuntung itu? Aku sudah menikah dengannya selama setahun. Sekalipun, aku tak pernah membiarkannya menyentuhku. Zhao Qingqin, apa yang kamu lakukan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar. Ketua Li. Pria ini datang tepat pada waktunya. Sangat cocok baginya untuk menandatangani perjanjian cerai. Kamu ingin menceraikanku. Dan kamu ingin aku pergi tanpa apa-apa. Apa kau mencoba memberontak? Ada apa dengan tubuhku? Aku sudah bersamamu selama lebih dari setahun. Untuk perceraian ini, aku ingin rumah kumuhmu. Itu tidak terlalu banyak kan? Rumah kumuh, itu yang kudapatkan dari bekerja di siang hari dan mengantar makanan di malam hari. Ditabung sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Ketika Ketua Li kita memberi uang kepada pengemis, selalu dalam ribuan atau puluhan ribu. Sepertinya, suamimu di sini tidak berniat menandatangani perjanjian ini. Jadi jika aku memanggil seseorang untuk mengurusnya, kau tidak akan merasa tidak enakan. Ketua Li, tolong bantu, aku akan sangat senang. Bagaimana mungkin aku merasa tidak enak? Pria tidak berguna ini. Baiklah, penjaga. Pukul dia. Pukul dia sampai dia menandatangani perjanjian. Kalian melakukan itu berarti melanggar hukum. Hukum. Di perusahaan ini, perkataanku adalah hukum. Nyonya Jiang. Nah. Ibu. Permisi, Ketua Li. Kupikir kau sudah selesai bekerja. Aku datang untuk bersih-bersih. Ibu, kenapa ibu di sini? Ibu ingin mencari uang untuk membantumu melunasi hipotek. Jadi aku memohon pada Qingqin untuk mengenalkanku pada pekerjaan. Bekerja sebagai petugas kebersihan di sini. Setiap bulan, aku bisa menghasilkan 2.000 yuan. Jiang Chen, kau harus memperlakukan Qingqin dengan baik. Ibu, kita tidak melakukan ini lagi. Kembali saja, kalau begitu. Qingqin, kau di sini juga. Jadi, petugas kebersihan yang kau perkenalkan ini
adalah Ibu Jiangchen. Kau benar-benar terlalu baik pada mereka. Kinkin, apa ini? Ibu, ayo kita abaikan dia. Ayo pulang. Berhenti. Tanda tangani perjanjian cerai sebelum kau pergi. Cerai. Ada apa ini? Menantu yang begitu baik. Bagaimana bisa kau bercerai? Jujur saja padamu. Dengan kondisi keluargamu, kau masih ingin menikahiku. Putramu mengantar makanan selama sebulan. Dan bahkan tidak mampu membeli sepasang stokingku. Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit ketegasan? Kau pasti telah memperlakukan Kinkin dengan buruk. Itulah sebabnya dia menceraikanmu. Oh tidak, bagaimana aku bisa hidup? Kinkin, jika Jiangchen melakukan kesalahan, aku di sini untuk meminta maaf padamu atas namanya. Mari kita pulang dan membicarakannya jika ada sesuatu. Pulang. Aku sekarang adalah orangnya Ketua Li. Jika aku kembali, aku akan kembali bersama Ketua Li. Kinkin, kita adalah keluarga. Dasar wanita. Siapa yang keluarga denganmu? Zhao Qinkir, apakah kamu ingin mati? Kakak Li. Bajingan. Bagaimana tubuhku menjadi begitu kuat? Kau berani melawan. Kamu memukul ibuku dan mencoba mencuri istriku. Kenapa aku tidak bisa melawan? Kau sudah keterlaluan. Sepertinya, kau tidak ingin bekerja di grup Bai lagi. Grup Bai. Grup Bai, bukan urusanmu. Aku kenal ketua Baimu. Kurasa Jiangchen hanya bingung karena marah. Dia berani mengatakan apa saja. Benar, dan dia bahkan mengenal ketua Bai. Jika dia mengenal ketua Bai, kalau begitu aku suami ketua Bai. Orang macam apa ketua Bai itu? Pewaris grup. Calon kepala grup Bai. Bahkan seseorang di levelku. Hampir tidak bisa bertemu dengannya beberapa kali. Apalagi seseorang sepertimu. Bajingan. Guru. Karena ketua Bai mengakui aku sebagai tuannya yang mulia langit, maka aku akan menggunakan identitas ini untuk bersenang-senang dengan kalian semua. Bagaimana jika aku menelepon dan bisa membuatnya datang? Jika kau bisa membuat ketua Bai datang, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baiklah, kamu yang bilang. Nah, jangan membuat masalah. Mari kita pulang cepat. Halo. Guru. Kamu punya 5 menit. Datang ke kantor Li Haoshuai. Jiangchen, kau cukup pandai berakting. Aku tahu persis apa yang bisa kau lakukan. Benar. Mungkin suamimu yang bodoh itu. Saat mengantar makanan, bertemu tokoh penting. Ketua Li, kau nakal sekali. Dia bekerja di siang hari, mengantar makanan di malam hari. Bagaimana mungkin dia mengenal orang penting? Aku tidak punya waktu di sini. Membuangnya bersamamu. Penjaga, buang 2 sampah ini keluar. Kamu bahkan tidak bisa menunggu 5 menit, atau lebih tepatnya. Kamu tidak berani. Nak, sudah sampai seperti ini. Kenapa kau masih begitu keras kepala? Aku tidak berani. Di grup Bai. Perusahaan Bai, tidak ada yang aku tidak berani lakukan. Sungguh sombong. Anda, seorang manajer belaka, benar-benar memiliki omongan besar seperti itu. Nona muda. Anda, mengapa Anda di sini? Ada apa? Apakah saya perlu melapor kepada Anda? Saya tidak berani, saya tidak berani. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketua Bai ada di sini. Nak, kita sudah membuat kekacauan besar. Identitas ini cukup berguna. Guru, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Ini adalah perjanjian perceraian. Nona muda, pria ini yang menyebabkan keributan di perusahaan. Pagi-pagi ini membuatnya gelisah. Jangan khawatir, saya pasti akan menangani masalah ini dengan bersih dan tuntas. Aku menyebabkan masalah. Bagaimana Anda berencana menanganinya? Nona muda, tidak perlu sungkan. Buatlah si tidak berguna ini menandatangani perjanjian cerai dan pergi tanpa apa-apa. Dan kemudian buat dia membayar saya 1 juta atas kerugian masa muda. Itu tidak cukup. Patahkan anggota tubuh si tidak berguna ini. Bergaul dengan pengemis. Dan hidup dengan mengemis setiap hari. Nona muda, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Guru. Kamu, Li. Karena
Karena kamu memaksaku. Hari ini aku akan memberitahumu kekuatan yang mulia langit. Menurutku itu tidak apa-apa. Nona muda, atau yang baru saja Anda panggil dia? Dia adalah muridku. Tentu saja dia memanggilku guru. Tapi kamu membuatnya menghukumku, gurunya. Kau ingin dia mengkhianati gurunya dan menghancurkan keluarganya sendiri? Kecuali, Mustahil. Zhou Qingqin, bukankah kau bilang suamimu itu pria tidak berguna? Nona Bai, apakah Anda salah? Dia hanya seorang pria yang bahkan tidak bisa mengumpulkan 10 yuan. Bagaimana mungkin dia bisa naik ke hubungan seperti milik Anda? Hebat. Naik, jangan sebutkan keluarga baik kami. Bahkan seluruh kota Jiang harus tunduk di hadapan guru saya. Anda benar-benar telah membuat kekacauan besar. Jiang Chen, tolong maafkan aku, Jiang Chen. Dia memaksaku melakukannya, hanya kau satu-satunya di hatiku. Kau wanita. Xiao Jian, tidak. Ketua Jian, kakek Jian. Wanita itu merayuku. Aku mohon padamu, tolong ampuni nyawaku. Jiang Chen. Mengampuni hidupmu. Jika aku tidak memiliki identitas ini, apakah kamu akan mengampuni hidupku? Pergi. Bagaimana ki sejati ini dipancarkan? Zhou Qingqin, mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. Seret mereka keluar, mengenai bagaimana menghadapi mereka. Ketua Li sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya tidak perlu mengulanginya, kan? Jiang Chen. Aku salah, Jiang Chen. Ibu, silakan kembali dan istirahat dulu. Guru, kapan Anda menikah? Xian, aku ketahuan. Yang ini, ceritanya panjang. Ini adalah... Apa? Hanya saja. Ya, saya mengerti. Ini adalah rahasia Zuanmen kami. Guru merasa tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Kamu tidak curiga aku penipu? Bagaimana mungkin Anda seorang penipu? Anda memiliki sekte Zuanmen dan ki sejati Zuanmen yang begitu mendalam. Bagaimana mungkin Anda seorang penipu? Jadi begitu. Ledakan energi tadi adalah ki sejati Zuanmen. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Guru, Anda sebelumnya berjanji kepada murid Anda untuk membantu kakek dengan penyakitnya dan juga untuk memeriksa tubuh para murid. Aku tidak tahu pengobatan apapun. Ketua Bai, sejujurnya kepadamu. Sebenarnya, aku tidak. Sebenarnya, aku juga tahu satu atau dua hal. Gadis secantik itu menawarkan diri. Jika aku menolak, itu akan terlalu tidak manusiawi, bukan? Guru, Anda bahkan tidak mengatakan di mana Anda ingin memeriksa saya. Di sini. Haruskah kita mulai di sini? Di sini juga bukan tidak mungkin. Ini juga yang pertama kali bagi gurumu. Kalau begitu guru, pelan-pelan saja. Kalau begitu berbaliklah. Guru, teknik Anda mengapa berbeda dari biasanya? Ayah. Apa? Kakek dalam masalah. Guru, mari kita bicarakan pemeriksaan nanti. Pertama, ikutlah dengan saya untuk menyelamatkan kakek. Pengobatan kami. Setelah menyelamatkan kakek, kita akan punya banyak waktu. Baik. Ya. Tuan Besar Bai mengalami kegagalan multi-organ. Tuan Tua Bai. Ditambah gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darahnya. Paman kedua Bai. Bahkan dewa pun akan sulit menyembuhkannya. Ayah Bai.
Dia bisa menyembuhkan penyakit kakek. The film was translated and narrated by M Media. Lulu, apa katamu? Guru saya adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. Dia bisa menyembuhkan penyakit kakek. Orang ini hampir mati. Bagaimana aku bisa menyembuhkannya sekarang? Apa Yang Mulia Langit Xuanmen? Bahkan jika dia mulai belajar kedokteran sejak dalam kandungan pada usianya, dia hanya akan menjadi pemula. Kurasa dia penipu. Keponakan, dokter itu masuk akal. Paman kira kau terlalu muda dan telah tertipu. Berani menipu di grup bayi. Bibi Bai. Penjaga, bawa dia pergi. Semuanya diam. Aku kenal nama Yang Mulia Langit sejak lama. Sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan ayahku. Selamatkan aku. Tidak mungkin. Aku harus mencari alasan untuk menunda mereka. Aku memang bisa menyelamatkannya. Hanya saja. Ini adalah 5 organ seng tubuh manusia, dan 8 meridian luar biasa. Aku bisa melihat menembus benda sekarang. Ini karena gumpalan darah yang lepas, menyumbat pembuluh darah. Mengapa? Pikiranku telah mendapatkan lebih banyak lagi cara untuk menyembuhkan penyakit. Bagaimana kalau kita coba? Selama gumpalan darah di tubuhnya bisa kuhancurkan, dia akan keluar dari bahaya. Jarum. Aku Puntur. Kau seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Kalian rendahan, dokter gadungan. Selain memperburuk kondisi pasien, kalian sama sekali tidak berguna. Status Yang Mulia Langit mulia, dan dia tidak pernah mudah menunjukkan wajahnya. Lihatlah penampilan lusuh anak ini. Dia jelas seorang penipu. Apa yang kau lakukan, bajingan? Dia mati, mati. Sialan. Ini seharusnya tidak terjadi. Meskipun Tuan Tua Bai sakit kritis sebelumnya, setidaknya dia masih punya napas. The film was Tapi dengan satu translated jarumnya and itu. narrated by M Media. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Biarkan penipu ini. Aku Puntur. Itu karena keluarga Pasin sendiri. Kalian yang memutuskan. Sekarang setelah terjadi kecelakaan, jangan berani-beraninya menyalahkan rumah sakit kami. Nah, beraninya kau membunuh orang tua itu, aku akan mencincangmu dan memberimu makan anjing. Penjaga, bawa anak ini pergi. Tunggu sebentar. Kau masih berani melanjutkan. Kau membiarkan bocah ini bertindak sembrono lagi. Pasien mungkin bahkan tidak memiliki perjalanan terakhir yang damai. Kau Taman kedua. Guru pasti bisa menyelamatkan kakek. menyelamatkannya. Apa kau benar-benar berpikir anak ini adalah dewa? Jantung orang tua itu sudah berhenti. Katakan padaku, bagaimana dia akan menyelamatkannya? Kakek, Apa yang terjadi? mungkinkah dia benar-benar Yang Mulia Langit? Hanya 2 jarum bisa membuat pasien kembali dari kematian. Ini benar-benar belum pernah terjadi. Mungkinkah pengobatan Tiongkok benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu? Omong kosong. Kurasa ini hanya Tuan Besar Bai. Ledakan energi terakhir sebelum kematian. Kau adalah... Ini adalah seseorang yang sudah lama kumohon. Sebelum akhirnya berhasil mengundang seorang ahli medis, Dr. Jia. Ini adalah ahli top kota Jing. Dr. Jia, Anda benar-benar berhasil mengundangnya. Apa yang baru saja kau katakan? Ledakan energi terakhir apa artinya itu? Ini berarti seseorang mengutak-atik jarum ini. Itulah sebab mata Tuan Besar berkedip sebelum meninggal. Sejauh yang kutahu, ada puluhan obat terlarang yang bisa mencapai efek ini. Lalu, apakah Tuan Besar masih bisa diselamatkan? Sudah kubilang anak ini penipu. Dia sama sekali tidak bisa mengobatinya. Awalnya ada secercah harapan, tapi sekarang semuanya hancur. Kultivasi Yang Mulia Langit sangat mendalam. Jadi dia tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus mencari cara
untuk membuatnya menggunakan jarum 9 naga Xuanmen. Siapa yang menyuruhnya menggunakan ini? Penipu inilah yang bersikeras memasukkannya. Tuan tua sudah menderita gagal organ. Beberapa jarum ini pasti telah menusuk organ dalamnya. Dia melakukan pembunuhan seperti ini. Tuan tua bayi tidak menderita kegagalan organ. Dia diracuni. 5 jarumku ini telah menyegel ki beracunnya. Jika salah satu jarum ini dicabut, dia akan mati. Omong kosong. Kau benar. Tuan tua bayi memang menderita racun yang kuat. Namun, beberapa jarummu itu tidak bisa menyelamatkan Tuan tua bayi. Jika kau ingin dia pulih sepenuhnya, kecuali Yang Mulia Langit dari gerbang mistik tiba di sini. Kalau tidak, bahkan aku hanya bisa memperpanjang hidupnya setengah tahun. Yang Mulia Langit. Mohon, Yang Mulia Langit, ulurkan tangan dan selamatkan dia. Kaulah yang memiliki keterampilan medis tak tertandingi. Yang Mulia Langit dari gerbang mistik. Ya Tuhan, sungguh, aku gagal mengenali seorang master hebat. Yang Mulia Langit ada di sini. Tuan tua bayi selamat. Kami memohon Yang Mulia Langit untuk bertindak. Apakah kau benar-benar Yang Mulia Langit? Kalau begitu cepat selamatkan dia. Ya, hampir tidak ada waktu lagi. Tapi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku memang bisa menyembuhkannya, hanya saja orang tua ini pasti tahu. Dokter Jia, apakah kamu punya ide? Menurutku, itu hanya biarkan dia mati. Apal. Sialan. Apa yang dilakukan orang tua bangka ini? Yang Mulia Langit. Selanjutnya, giliranmu. Apa maksudmu giliranku? Kamu mencabut jarumnya. Kamu membunuhnya. Apa hubungannya itu denganku? Yang Mulia Langit, pada saat ini, jangan bercanda. Siapa yang tidak tahu, jarum 9 naga Xuanmen bisa membalikan langit dan bumi, dan menentukan hidup dan mati. Ngomong-ngomong, seseorang harus menghancurkan untuk membangun. Tuan tua bayi menderita racun yang kuat, dan sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Hanya dengan membiarkannya, kehilangan semua vitalitas, benar-benar mati. Barulah itu bisa menunjukkan kekuatan tak terbatas dari jarum 9 naga Xuanmen, seni kebangkitan. Kemudian bisa menyelamatkan nyawa tuan tua bayi. Saat kau menyelamatkan nyawanya, akan menjadi kematianmu. Benar, Guru. Saya ingat, Anda memiliki teknik yang disebut 9 naga Xuanmen, yang bisa membalikkan yin dan yang, dan membangkitkan orang mati. Semua yang kau katakan benar. Yang Mulia Langit Xuanmen bisa merebut nyawa dari tangan Yama, dan menghapus nama dari kitab hidup dan mati. Hari ini, mari kita saksikan keajaiban. Apakah aku sekuat itu? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Baru saja, aku bukan manusia. Berani mempertanyakan kekuatan ilahimu, Yang Mulia Langit. Tolong jangan merendahkan diri ke level kami. Mohon, dengan segala cara, selamatkan tuan tuaku. Keluarga bayiku bersedia memberikan segalanya untuk membalas Yang Mulia Langit. Guru, ini adalah masalah hidup dan mati. Mohon, Yang Mulia Langit, bertindaklah. Bertindaklah. Mohon, Yang Mulia Langit, bertindaklah. Tolong, Yang Mulia Langit, bertindaklah. Mohon, Yang Mulia Langit, bertindaklah. Aku bukan Yang Mulia Langit. Apa katamu? Palsu. 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 Siapa bilang kau bukan Yang Mulia Langit? Jiang Chan. Yang Mulia Langit, kamu hidup. Kalau begitu cepat bertindak. Aku hanyalah seberkas sisa pikiran. Tidak bisa mengganggu dunia fana. Lalu mengapa kamu meninggalkanku? Kekacauan sebesar ini, aku tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saat ini, aku akan mewariskan teknik jarum 9 naga Xuanmen kepadamu. Teknik ini cukup satu jentikan jari, seluruh makhluk hidup terselamatkan, dan dengan jentikan lainnya bisa membalikan dunia fana. Sekarang, hidup dan mati semua orang di dunia. Semuanya ada dalam kendalimu. Terimalah tekniknya. Aku bukan Yang Mulia Langit. Lalu siapa sebenarnya Yang Mulia Langit? Jarum 9 naga Xuanmen. Teknik 9 jarum.
Jarum pertama menenangkan jiwa. Jarum ketiga mengunci roh. Jarum kelima menghubungkan ke yang mendalam. Jarum ke-9 mengembalikan jiwa. Naga sejati muncul bersama. Menentukan hidup dan mati. Membalik yin dan yang. Monyet mencuri buah persi. Mati. Apa yang Anda lakukan? 9 naga muncul bersama. Adalah momen terlemahmu. Aku bahkan tidak bisa melukaimu. Siapa sebenarnya Anda? Anda jelas-jelas bukan datang untuk menolong siapapun. Menyelamatkan orang. Aku di sini untuk membunuhnya. Mengapa Anda membunuh guru saya? Karena dia menyinggung. Seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Siapa sebenarnya itu? Yang berulang kali menyerang Yang Mulia Langit. Aku membenci. Yang Mulia Langit omong kosong. Karena dia sudah mengancam bahwa... Siapa? Kejar. Astaga. Satu lagi mati. Identitas ini terlalu berbahaya. Kakek. Ayah, kau sudah bangun. Baru saja. Kau menyelamatkanku. Hai, Tuan Tua. Apa yang kamu lakukan? Terima kasih, Tabib Ilahi, karena telah menyelamatkan nyawaku. Bukan apa-apa. Orang tua ini bersedia memberikan Villa Istana Langit Puncak Awan kepada Yang Mulia Langit. Tolong, kau harus menerimanya. Tuan Tua Bai. Sebenarnya, aku bukan. Aku tahu, kau bukan seseorang yang mendambakan kesombongan. Hanya sebuah villa. Sulit menarik perhatianmu. Sekarang, aku akan memberikan 10 miliar tunai. Aku tidak akan. Ditambah 100 miliar dalam bentuk saham. Ini bukan tentang uang. Dan juga cucuku. Bailu akan dijodohkan denganmu. Ini. Dan kau akan menikah malam ini. Kakek. Ini bukan tidak mungkin. Nona Bai. Bukankah dia sudah bertunangan dengan Yang Mulia Langit? Mengapa dia menikah dengan Yamamoto hari ini? Saya tidak akan menikahi Yamamoto. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Zaman sekarang, adakah yang bisa menyaingi konsorsium Yamamoto? Taman kedua. Anda sebenarnya, demi keuntungan, mengabaikan ikatan keluarga, bahkan melukai ayah dan saudaraku, dan mengkhianati keluarga Bai. Masa depan apa yang bisa dimiliki keluarga Bai di tangan orang itu? Sekarang, bagi Tuan Muda Yamamoto, untuk menghargai kita, itu berarti kuburan leluhur kita telah mengeluarkan asap hijau. Tuanku tidak akan membiarkanmu lolos. Tuanmu, lupakan tuanmu. Setelah hari ini, seluruh sekte Xuanmenmu akan menjadi lelukon. Apa maksudmu? Para ahli dari berbagai negara telah berkumpul di sini, tepatnya untuk membuat tuanmu, Yang Mulia Langit, kehilangan semua reputasinya, untuk membuat sekte Xuanmenmu runtuh. Dan untuk menyebabkan semua orang, seluruh tingkatan dilanda kepanikan. Suruh dia memakai pakaiannya, dan muncul di hadapan Tuan Muda tepat waktu. The film was translated and narrated by M Media. Jangan mendekat. Jiang Chen, cepat lepaskan ikatanku. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada tuanmu. Berhentilah berpura-pura. Kau sama sekali bukan tuanku. Jika aku bukan tuanmu, lalu siapa? Jangan lupa, kakekmu diselamatkan olehku. Aku sudah bertahun-tahun bersama tuanku. Sejak lama kelemahanmu terlihat. Cacat. Cacat apa? Kau sama sekali tidak punya bekas luka di punggungmu. Aku memang bukan tuanmu. Lalu, mengapa kau tahu jarum 9 naga Xuanmen? Cincin itu memberitahuku. Dari mana cincin itu berasal? Tuanmu memberikannya kepadaku. Di mana tuanku? Tuanmu sudah mati. Maksudmu, sebelum guru meninggal, dia mewariskan kultivasi seumur hidupnya, sepenuhnya kepadamu. Mungkin.
Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Ayo kita pergi dulu. Tidak. Kau harus ikut denganku ke tempat pernikahan. Aku datang untuk membantumu lari dari pernikahan. Kenapa kita harus kembali sekarang? Yamamoto mengatur agar semua Master Top berkumpul. Tujuannya adalah untuk membuat Yang Mulia Langit kehilangan semua reputasi dan kedudukan. Apa hubungannya itu denganku? Aku tidak peduli apa yang baru saja kau katakan, apakah itu benar atau salah. Tapi sekarang semua orang berpikir, kau adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. Kalau begitu aku pasti tidak bisa pergi. Jika kau tidak pergi, Xuanmen akan dalam bahaya. Jika berbahaya, biarlah. Aku hanya ikan kecil. Aku bisa melindungimu. Kalau begitu bagus. Bahkan negaramu tidak akan bisa menyelamatkan situasi ini. Seserius itu. Tapi aku hanya penipu. Kau mewarisi kultivasi tuanmu. Kultivasimu cukup untuk hari ini. Lagi pula, rencana mereka yang direncanakan dengan cermat, apa kau pikir kau bisa bersembunyi hanya dengan menginginkannya? Bagaimana jika aku terbongkar? Bukankah nyawaku akan dalam bahaya? Jangan khawatir, aku akan membantu dari dalam. Tapi aku benar-benar bukan Yang Mulia Langit. Para master asing telah berkumpul di sini. Tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan Yang Mulia Langit dari kedudukannya. Begitu kekuatan asing memastikan tidak ada Yang Mulia Langit dan tidak ada lagi metode permajaan yang ajaib. Mereka pasti akan bergabung untuk memburu para master, melanggar perbatasan, dan memasuki negara pusat. Ini. Oleh karena itu, kalau kamu benar, maka lakukan. Meski kamu bukan yang sebenarnya, kamu tetap harus melakukannya. Yang Mulia Langit benar-benar telah memberiku masalah besar. Sudahlah, meskipun aku bukan Yang Mulia Langit yang sebenarnya, prinsip bahwa naik turunnya dunia adalah tanggung jawab setiap orang biasa. Aku masih mengerti. Karena tidak ada jalan kembali, maka kita bisa membuat keributan besar bersama. Tapi Profesor Si, ya Tuhan, kau sudah tiba. Kalian orang bangsa Hu memiliki pepatah kuno Park Huk-chae. yang berbunyi dalam sastra, tidak ada yang pertama. Dalam seni bela diri, tidak ada yang kedua. Kal, Saya hanya ingin melihat siapa yang begitu sombong Scarlet. sampai mengklaim kekuasaan di bidang medis. Kedua orang ini adalah Tuan Park adalah tabib nasional Korea Selatan yang ketenarannya menggema di seluruh dunia, terutama teknik jarum terbangnya. Terkenal di luar negeri, telah menyelamatkan banyak tokoh penting. Dan Nona Scarlet adalah otoritas yang lebih besar dalam kedokteran modern. Washington bisa hidup sampai 300 tahun. Itu semua berkat dia. kalian berdua. Kalian tidak di sini untuk Yang Mulia Langit juga kan? Tentu saja kami di sini untuknya. Saya ingin melihat siapa orang ini yang berani mengklaim sebagai yang terbaik di dunia medis. Namun, dia hanyalah seorang penipu yang mencari ketenaran dan reputasi. Dia bahkan belum The tiba. film was translated Mungkinkah dia and takut datang? narrated by M. Media. Jika langit tidak melahirkanku, Jiangsen, jalur medis akan seperti malam abadi. Yang Mulia Langit Xuanmen tiba. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Tentu saja, aku di sini atas undangan. Diundang. Siapa yang akan mengundang orang sepertimu, seorang pengantar barang, untuk menghadiri acara sebesar ini? Saya mengerti sekarang. Kamu hanya tidak ingin menceraikanku. Jetty, itulah mengapa kamu tanpa malu-malu mengejarku ke sini. Betapa tercela. Berpikirlah jernih. Dan segera keluar dari sini. Jika aku pergi, aku takut semua yang hadir tidak akan setuju. Jadi, menurutmu, semua selebriti di sini, semuanya ada di sini untukmu. Tentu saja, Apa kau pikir? Kau adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. tepat sekali. Aku adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. Orang ini adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. Mengapa dia begitu muda? Jangan dengarkan omong kosongnya, kalian berdua. Dia hanya mantan suamiku yang tidak berguna. Benar sekali. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan melihatnya dengan Nona Bailu bermain semacam cosplay. Dia berperan sebagai anjing peliharaan. Nona Bailu. Saya mengerti. Aku mencampakkanmu. Nona Bailu juga bosan denganmu. Dan kamu kesal. Jadi kamu datang ke sini untuk membuat masalah kan? Kamu. Sialannya.
Sepertinya kalian berdua tidak belajar dari pelajaran terakhir kali. Apakah itu benar? Kau akan tahu jika kau mencoba. Saat tiba, kalian melempar senjata tersembunyi kepadaku. Apa kalian benar-benar berpikir aku terbuat dari adonan? Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, ini hukuman ringan sebagai peringatan. Tidak mungkin. Keahlian medis Korea Selatanku. Aku pun turmedis Han terbaik di dunia. Bagaimana bisa begitu mudah dikalahkan? Jarum terbang berasal dari seni medis kunoku. Bagaimana bisa denganmu? Namanya berubah. Dan kau pikir tidak ada yang akan mengenalinya? Tepat sekali. Mencuri teknik kami. Dan bahkan menyebutnya seni nasional. Betapa tidak tahu malunya. Park Guk-chan. Dia benar-benar. Dia menyerah. Dan itu di bidang yang paling dia kuasai. Dia adalah seorang master medis kelas dunia. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Sialan. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku. Kau sudah mengaku kalah. Aku masih lebih suka dirimu yang tadi. Begitu tidak terkendali dan liar. Sialan. Kau nenek tua. Kau tidak punya etika bela diri. Beraninya kau menyergapku. Untungnya, aku menghindar dengan cepat. Segala cara sah dalam perang. Siapa yang menyuruhmu untuk? Sialan. Kamu juga tidak punya etika bela diri. Sujudmu ini, aku terima. Anggap saja itu sujud di hadapan Yang Mulia Langit. Siapa lagi ingin datang dan mencoba lagi? Gerakan yang sangat kuat. Apakah Anda benar-benar Yang Mulia Langit Suwanman? Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Kita juga harus dengan benar menjalani hidup kita, bukan begitu? Ya. Zhao Qinqin, mengingat hubungan kita di masa lalu, aku tidak akan berurusan denganmu hari ini. Sekarang keluarlah, di depan ibuku. Sujud 300 kali dengan keras, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, seumur hidup ini. Jangan pernah berpikir untuk bicara. Rasakan itu. Aku sudah tiba seperti yang dijanjikan. Tuan mudamu, bukankah dia juga seharusnya keluar dan temui orang-orang? Jika tamu belum memberikan hadiah, bagaimana tuan rumah bisa menemui mereka? Sebagai Yang Mulia Langit Xuanman, sekarang muridmu akan menikah. Namun kau bahkan belum menyiapkan sedikit pun mahar. Tidak siap. Jika berita ini tersebar, bukankah itu akan menjadi lelukon? Kau, grup bayi yang terhormat, menikahkan putri sulung keluargamu. Menikahkan satu dengan Saibatsu kecil Jepang. Menurutku, kau adalah lelucon terbesar. Jepang kecil itu, ratusan tahun yang lalu, hanyalah sebuah negara kecil yang bergantung, diwajibkan membayar upeti setiap tahun, dan bersujud setiap tahun. Sekarang kau telah melupakan leluhurmu, menyanjung mereka, menjilat mereka, dan bersikap rendah diri demi mereka. Ini benar-benar tidak tahu malu, dan sangat memalukan. Reputasi leluhurmu telah sepenuhnya dipermalukan olehmu. Kau bicara omong kosong. Lucunya, anak kecil ini benar-benar menggemaskan. Jiangchan, Jepangku, tanah yang bermartabat dan beretika. Dia tak mungkin turun ke derajat tikus sepertimu. Dan repot-repot denganmu. Jika aku tidak salah, dia adalah milik grup Yamamoto, satu-satunya pewaris. Yamamoto itu adalah salah satu dari 10 teratas di dunia, perusahaan besar di seluruh timur. Tidak ada yang bisa menekan entitas sebesar itu. Tuan muda, Tuan Yamamoto, sebagai Tuan Bailu, dia bahkan tidak menyiapkan hadiah ucapan selamat. Menurutku, dia hanya di sini untuk membuat masalah. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah ucapan selamat? Hanya saja hadiah ini. Kau tidak akan berani menerimanya. Bajingan. Aku tidak akan berani menerima. Di bawah langit ini, tidak ada yang aku. Sesuatu yang tidak berani kau ambil. Kalau begitu, kau lebih baik menerimanya dengan teguh. Persembahkan hadiah pernikahan. Yang Mulia Langit Xuanman mengirimkan pengantin pria, 10 bangunan, miliaran kekayaan, 10.000 liang emas. Benar-benar layak untuk Yang Mulia Langit Xuanman. Cakupannya benar-benar luar biasa. Aku merebut wanitamu. Bukan hanya kau tidak membuat keributan, kau bahkan menyiapkan hadiah murah hati ini untukku. Ini benar-benar luar biasa.
Bukankah ini karena prestis Tuan Muda Yamamoto dikenal luas? Hadiah pernikahan ini hanya biasa-biasa saja. Apa yang tidak berani aku terima? Jika kau punya nyali, kalau begitu, datang dan ambil sendiri. Anggap dirimu waras. Nah, kalau begitu aku akan, atas nama Tuan Muda, mengambil hadiahnya. Kau belum memenuhi syarat untuk itu. Untuk menerima mahar Zuan Menku, biarkan pengantin pria datang sendiri. Kualifikasi. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu, sebagai anggota keluarga mempelai wanita, apakah aku cukup berkualitas? Mengkhianati kerabat sedarahmu, mengabaikan ikatan keluarga, kau juga tidak The film was pantas. translated and narrated by M.Media. Bajingan. Aku ingin melihat sendiri hadiah pernikahan yang kau siapkan. Apa sebenarnya yang begitu berbeda tentang itu? Tuan neraka, patung kertas. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau secara paksa menikahi murid Zuan Menku, mencelakai anggota keluarga muridku. Pernahkah kau mempertimbangkan Zuan Menku sama sekali? Bajingan. Apa kau mencari masalah? Tuan Muda. Bajingan. Jika Tuan Muda kehilangan sehelai rambut pun, kau akan menghadapi penargetan nasional. Tunggu. Kau bocah. Kau berani menyentuhku. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Bukan hanya aku ingin kau memberikan wanitamu kepadaku. Aku juga ingin kau secara pribadi memakaikannya padanya. Ini. Kau ingin aku membawa pengantin wanita kemari, bukan tidak mungkin. Namun, kau harus mengikuti aturanku. Aturan? Kau pikir kau siapa? Berani membuat Tuan Muda Yamamoto mengikuti aturan? Tunggu sebentar. Baiklah, katakan padaku aturanmu. Untuk pernikahanku, itu harus sesuai dengan aturanku. Pernikahan yang resmi dan pantas, 3 surat dan 6 ritus, menyambut pengantin wanita dengan kursi tandu. Apel. Tuan Muda, ini semua tidak mengikat secara hukum. Hanya kesepakatan lisan. Jika kau bosan dengannya, pelacur ini, dengan 1 tendangan, tendang saja dia. Itu saja. Itu benar-benar luar biasa. Kami akan mengikuti aturanmu. Penyatuan 2 marga membutuhkan akta nikah sebagai bukti. Keluarkan akta nikahnya. Sertifikat pernikahan. Apa-apaan ini? Kau hanya perlu di atasnya, menandatangani dan membubuhkan capmu, dan kau akan bersama istrimu. Sampai maut memisahkan kalian. Ada tiang bodoh. Bertele-tele dan mengose. Berpanjang-panjang. Sertifikat pernikahan. Sekarang kau bisa membawa mempelai wanita kemari kan? Apa terburu-buru? Sebelum menyambut pengantin wanita, serahkan dulu kontrak pernikahanmu. Secari kertas. Bajingan. Apa ini? Jepang kecil. Seperti yang diharapkan, kau tidak mengerti aksara Tionghoa ayahmu. Kalau begitu, aku akan bertindak sebagai tuan dan ayahmu, dan membacakan teksnya untukmu. Berlutut dan dengarkan. Apa kedudukanmu? Kau pikir kau layak membuat Tuan Muda Yamamoto berlutut? Tapi kau baru saja berjanji padaku untuk mengikuti aturanku. Apa? Apa kau ingin melanggar perjanjian sekarang? Baiklah. Aku akan memuaskanmu. Tuan Muda. Aku akan mengikuti aturanmu. Aku ingin melihat. Yang mulia, apa yang sebenarnya kau rencanakan? 1 kontrak pernikahan diserahkan kepada pengadilan surgawi dan disampaikan kepada dunia bawah. Langit dan bumi sebagai saksi, matahari dan bulan sebagai satu hati. Jika kau mengkhianati wanita cantik ini, itu menipu langit, dan kau akan binasa, tubuh dan jiwa. Sambut pengantin wanita.
Kursi Tandu sudah siap. Sudah kubilang sejak lama, dia sudah menyiapkan untuk mengkhianati negaranya demi kemuliaan. Berpura-pura di sini. Hei, aku bilang, kontrak pernikahan sudah dibacakan. Mempelai wanita sudah diundang. Sudah waktunya bagi mempelai wanita untuk mengenakan kalung anjingkan. Apa kau yakin? Kau ingin memakaikan benda ini padanya? Tuan Yamamoto sudah memberimu muka. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku harap kau tidak menyesali keputusanmu. Yang Mulia Langit Xuanmen jenis apa? Membual begitu banyak. Pada akhirnya, bukankah dia hanya seorang pengecut tak bertulang? Kekecewaan yang mendalam, sangat mengecewakan. Jika aku tahu lebih awal bahwa Yang Mulia Langit Xuanmen adalah orang tak berguna yang tak bertulang, aku tidak akan pernah menyewa pesawat ke kota Jian untuk perjamuan. Di antara kalian, ada pepatah lama yang mengatakan, dia yang memahami zaman adalah pahlawan. Menurutku Yang Mulia Langit ini memang pahlawan yang langka. Pengantin wanita telah tiba. Pengantin pria, saatnya mengangkat tirai tandu. Mainkan musiknya. Persekutuan pernikahan. Yang hidup minggirlah. Ini musik pemakaman. Ini musik yang dimainkan untuk orang mati. Ya. Kontrak pernikahan, musik pemakaman, mahar kertas. Ini adalah melakukan pernikahan hantu dengan orang mati. Jika Yang Mulia Langit benar-benar bermaksud menikahkan muridnya dengan musik pemakaman dan patung kertas, ini terlalu tidak menguntungkan. Membuat pertunjukan sebesar itu. Bukankah itu hanya untuk mencari muka dengan Tuan Yamamoto? Demi kemuliaan dan kekayaan, kau benar-benar The tak film tahu was malu. translated Pengantin and pria. narrated by Ayo. Media. Bajingan. Tuan muda. Apa-apaan ini? Kau benar. Dia memang benda hantu. 8 karakter telah ditetapkan. Pernikahan hantu telah selesai. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dan dia akan selamanya bersatu dalam hati. Tidak akan pernah berpisah. Apa kau puas dengan hadiah besar ini? Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Ketakutan berlebihan menyebabkan henti jantung. CPR harus segera dilakukan. Defibrilator. Apakah ada defibrilator di sini? Sialan. Orang Jepang ini sangat mudah takut. Kalian semua. Sebaiknya kalian selamatkan Tuan Muda Yamamoto. Kalau tidak, semua yang hadir, setiap orang dari kalian, harus dikuburkan bersamanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Meskipun pengaruhmu besar, kau tidak bisa bersikap tidak masuk akal. Alasan: satu-satunya pewaris konsorsium Yamamoto, jika dia meninggal di sini, apa kau pikir dia akan berunding dengan kita? Oi benar, bukankah dia Yang Mulia Langit Xuanmen? Dia bisa memutus Yin dan Yang, membalikan hidup dan mati. Cepat, suruh dia menyelamatkannya. Memutuskan hidup dan mati, membalik Yin dan Yang. Sejak zaman kuno, komunitas medis, tidak ada yang pernah berani mengucapkan sesumbar seperti itu. Semuanya, jangan buang waktu. Cepat, selamatkan dia. Penyakit iblis. Aku tidak akan mengobatinya. Aku sudah memberitahumu Yang Mulia Langit. Hanyalah sebuah fasad. Keterampilan medismu semuanya dicuri dari negara tongkat Korea Selatan. Tuan Park, tolong. Selamatkan Tuan mudaku. Jika kau bisa menyelamatkannya, hadiah konsorsium Yamamoto pasti akan memuaskanmu. Bagus. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan. Apa itu pengobatan timur yang sejati dan otentik? Pengobatan timur. Tolong. Jarum surgawi medis Han bisa menyembuhkan semua penyakit. Bangun. Dia sudah bangun. Dia benar-benar sudah bangun. Tuan Park Guchan, keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Hanya dengan satu jarum, efeknya langsung terasa. Kau hanya
Mencuri pengetahuan dangkal aku pun tur dariku, mengubah namanya. Dan benar-benar berpikir aku tidak akan mengenalinya. Jadi, kalian mengaku sebagai orang-orang yang saat sakit hanya minum air jimat. Dalam pengobatan, cuma menggunakan alat. Apakah kalian bahkan layak bagi Korea Selatan kami yang mulia? Kalian gagal mencuri dan mempelajarinya. Jadi, kau pikir obatmu mengapa disebut Hanban? Karena asal mula pengobatan Hanban adalah bangsahu kami. Pengobatan tradisional bangsahu, sial. Apa katamu? Tapi Park, ada apa ini? Nadi kacau. Tidak. Aku perlu menusukkan jarum lagi. Tuan muda, tidak mungkin. Jarum surgawiku tidak mungkin bermasalah. Aku tahu. Itu dia. Pasti. Dia di balik ini. Bajingan. Apa kau pikir semua orang di sini adalah orang bodoh? Dia sangat jauh dari kita. Mungkinkah dia bertindak dari jarak jauh? Keterampilanmu sendiri kurang. Namun kau berani pamer di sini berkat dua jarumnya, gurumu. Sekarang tidak akan hidup lebih dari setengah jam. Dalam setengah jam lagi, aku juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Omong kosong. Sudah aku bilang, pengobatan tradisional bangsahu itu sampah. Jika dua jarum tidak berguna, bisa menyembuhkan penyakit. Lalu bagaimana bisa pengobatan barat kita? Mungkin mendominasi dunia. Kalau begitu, kau, biar kulihat kekuatan ilahi dari pengobatan baratmu. Ini adalah pencapaian penelitian terbaru. Anda bisa memahaminya sebagai serum yang ditingkatkan. Ini tidak hanya bisa mengobati 90% penyakit, tetapi juga memungkinkan orang untuk hidup sampai 300 tahun. Obat ini bisa memberikan umur panjang. Penelitian Profesor Scarlett mungkin cukup untuk memenangkan hadiah Nobel tahun ini. Hadiah Nobel. Ini adalah penghargaan tertinggi di dunia dalam semua bidang. Sepertinya Profesor Scarlett benar-benar memiliki kedalaman tersembunyi. Meskipun aku tidak tahu bahan-bahan ramuannya, aku tahu bahwa tubuhnya saat ini sama sekali tidak bisa menahannya. Jangan kira hanya karena kamu tahu sedikit obat tradisional yang tidak berguna, kamu berhak untuk mengomentari otoritas pengobatan barat di sini. Tuan muda. Tuan muda. Berikan aku air. Aku akan mengambilnya. Bukankah kamu bilang, tubuh tuan mudaku tidak bisa menahannya? Lihat, tubuh tuan mudaku tidak hanya bisa menahannya. Di bawah perawatan Dr. Scarlett, dia berhasil bangun. Air. Ini airnya. Park Guk-cheng. Jarum tadi secara paksa mengaktifkan jantung, mengganggu 5 elemen. Jarum Scarlet telah semakin meningkatkan beban organ dalam. Sekarang, bahkan jika dia minum secangkir air dingin, juga akan merenggut nyawanya. Tidak tahu malu. Organ dalamnya baik-baik saja. Saya mengerti. Anda hanya ingin mendiskreditkan pengobatan barat kami. Tepat sekali. Sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih di sini menyebarkan rumor yang menyesatkan. Izinkan aku memberitahumu. Setelah tuan mudaku pulih, aku secara pribadi akan mengirimmu untuk bertemu Yama. The film was Tuan muda, translated Tuan muda. and narrated by M Media. Tuan muda. Ada apa ini? Kenapa dia memuntahkan darah? Ini seharusnya tidak terjadi. Suntikan saya telah melalui puluhan ribu uji coba pada manusia. Bagaimana mungkin ada masalah? Ini tidak ilmiah. Tuan muda. Astaga. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Yang Mulia Langit ini. Benar-benar akurat. Sepertinya, Yang Mulia Langit Xuanman, Maman, sesuai dengan reputasinya. Yang Mulia Langit,
Tolong gunakan jarum 9 naga Xuanmen lagi. Aku memang bisa menyelamatkannya. Tapi, apakah begini caramu memohon bantuan? Selama kamu bisa menyelamatkan tuan mudaku, aku bisa menjamin bahwa semua yang terjadi sebelum hari ini akan sepenuhnya dihapus. Dia menghina Xuanmenku dan menindas bangsa hukum. Bagaimana bisa hanya dihapus? Cukup untuk menyelesaikan ini. Para pengkhianat dari keluarga muridmu ini, kamu bisa menangani mereka semua. Apakah itu tidak cukup? Kau pikir kau siapa? Hak apa yang kau miliki untuk memutuskan bagi Tuan Muda Yamamoto? Jam berapa sekarang? Tidak bisakah kamu melihat dengan jelas? Jika kamu ingin menyelamatkan Tuan Muda, maka cepatlah berlutut. Apakah kalian berdua bermaksud bahwa tidak ada di antara kalian yang bisa melakukannya? Dia juga tidak bisa. Dan dia juga tidak bisa. Sepertinya masih harus aku, Yang Mulia Langit Xuanmen. Mohon, Yang Mulia Langit, bertindaklah. Yang Mulia Langit, silakan bertindak. Yang Mulia Langit, silakan bertindak. Kalian semua, apakah kalian benar-benar akan membiarkan ini aksi palsu? Siapa kamu? Apa maksudmu? Dengan mengatakan itu, kau bilang dia palsu. Apa kau punya bukti? Karena akulah Yang Mulia Langit Xuanmen yang asli. Apa kau tahu acara macam apa ini? Kurasa kau bosan hidup. Yang Mulia Langit ada di sini. Beraninya kamu bertindak sembarangan di sini. Kau baru saja mengatakan siapa yang palsu. Yang ku bicarakan tentu saja adalah dia. Kau berani bilang dia palsu? Betapa lancangnya. Apa yang baru saja dia gunakan jelas merupakan teknik akupuntur Xuanmen yang otentik. Tepat sekali. Jarum terbang Xuanmen itu bukan sesuatu yang sembarang orang bisa lakukan. Apa kau tahu bahwa menyamar sebagai Yang Mulia Langit adalah kejahatan yang bisa dihukum mati? Dari mana datangnya orang gila ini? Mengoceh omong kosong di sini. Penjaga, pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Lalu usir dia. Jangan menunda Yang Mulia Langit untuk mengobati penyakit Tuan Yamamoto-ku. Kau menginginkan nyawaku. Kalian semua orang bodoh yang buta dan tidak tahu apa-apa, yang sembarangan mengakui Yang Mulia Langit pantas mati. Seharusnya kau. Bagaimana dia juga bisa tahu teknik akupuntur ini? Kamu benar-benar berani di depan Yang Mulia Langit untuk bertindak mengabaikan hukum. Kamu harus dihukum dengan irisan lambat dan dicabik-cabik oleh 5 kuda. Dia hanya penipu. Aku bertindak di depannya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Tunggu, apa yang baru saja kau gunakan juga merupakan teknik akupuntur Xuanmen. Itu benar. Tuan kedua bayi masih memiliki wawasan yang bagus. Dia hanya penipu. Dan aku yang asli. Yang Mulia Langit Xuanmen. Orang ini juga tahu jarum terbang. Sepertinya dia tidak mudah dihadapi. Aku harus mengulur waktu sampai bala bantuan Bailu tiba. Kau pikir hanya dengan sembarangan melempar beberapa jarum kau adalah Yang Mulia Langit Xuanmen? Kau bilang aku bukan Yang Mulia Langit Xuanmen. Kalau begitu, apakah kau punya bukti? Apakah kau tahu konsekuensi menyinggung seorang Yang Mulia Langit? Apa itu? Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Kau benar-benar harus ingat penampilanmu saat ini. Kau sebaiknya tunjukkan bukti. Kalau tidak, harga yang kau bayar tidak akan sanggup kau tanggung. Segel langit mendalam. Segel langit mendalam. Ya ampun. Ini adalah yang legendaris. Segel langit mendalam Xuanmen. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah ditunjukkan kepada orang lain. Artefak suci. Benar sekali. Segel langit mendalam ini hanya Yang Mulia Langit berturut-turut yang bisa memilikinya. Melihat segel sama dengan melihat ketua sekte. Sekarang segel ada di tanganku. Kau katakan padaku, siapa dia? Dan aku. Siapa aku? Kamu palsu. Semuanya, bergabunglah denganku untuk membungkuk kepada yang asli, Yang Mulia Langit Xuanmen. Mengapa masih ada benda rusak ini?
Bailo dan Yang Mulia Langit tidak pernah memberitahuku tentang itu. Bailo, bukankah kau bilang akan melindungiku? Di mana kau? Dia bukan Yang Mulia Langit, Zuanmen. Dia, tapi dia jelas melihat masalah Tuan Muda Yamamoto. Tuan Muda Yamamoto, dalam keadaan setengah mati ini. Aku yakin semua yang hadir bisa dengan mudah melihat di mana letak masalahnya kan? Ini tidak mungkin kan? Dia hanya seorang yang bahkan tidak punya izin medis. Orang tak berguna, berani menyamar sebagai Yang Mulia Langit. Zuanmen adalah jalan medis terkemuka di dunia. Jika aku tidak punya izin medis, lalu siapa yang pantas memilikinya? Nah, teruslah beraktif. Teruslah berpura-pura di sini. Sudah lama tidak bertindak. Jadi kamu seorang penipu. Tidak peduli. Tidak perlu repot. Dengan orang picik seperti itu, aku, Yang Mulia Langit Zuanmen, bisa membalik yin dan yang, dan menentukan hidup dan mati. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian semua teknik akupuntur Zuanmen yang sebenarnya. Tuan Muda, kamu akhirnya bangun. Apel. Aku jelas melihat. Nenek buyutku. Aku benar-benar hidup. Apel. Dia benar-benar menyelamatkannya. Maka hanya ada satu kebenaran. Dia adalah yang legendaris. Yang Mulia Langit Zuanmen. Benar. Tuan. Terima kasih banyak. Yang Mulia Langit. Memang, keterampilan medisnya luar biasa. Kamu penipu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Jika aku tidak bertindak sekarang, dalam waktu sebatang dupa terbakar habis, dia pasti akan mati. Bajingan. Beraninya kamu mengutuk Tuan Mudaku. Bajingan. Beraninya kalian semua. Aku awalnya menganggapmu sebagai Yang Mulia Langit Zuanmen. Itulah sebabnya aku memberimu sedikit muka. Tidak disangka kau berani mempermainkan Tuan Muda ini. Penjaga, seret dia keluar. Dan biarkan dia dicabik-cabik oleh 5 kuda. Siapa bilang tuanku palsu? Kau akhirnya di sini. Nona Bai dari keluarga Bai ada di sini. Dia adalah murid Zuanmen. Benar sekali. Lalu mengapa dia memanggil penipu ini guru? Nona Bai, sebagai murid Zuanmen, kau pasti mengenali ini kan? Segel langit mendalam. Melihat segel sama dengan melihat Yang Mulia Langit. Mengapa kau tidak membungkuk? Tunduk. Kau, seorang pengkhianat, diusir oleh Zuanmen. Beraninya kau begitu lancang. Apa maksudmu dengan itu? Semuanya, mungkin kalian tidak tahu. Orang ini, dulunya adalah seorang tetua dari Zuanmen kita. KP berulang kali melanggar aturan sekte, dan tidak menunjukkan penyesalan. Dia sudah lama oleh tuanku, diusir dari Zuanmen. Nona Bai maksudnya, bahwa dia menyamar sebagai Yang Mulia Langit. Tepat sekali. Sebagai murid dalam dari Yang Mulia Langit. Bagaimana mungkin aku bisa salah? Penjaga, tangkap pengkhianat ini, dan taklukkan dia. Tunggu sebentar. Istriku sayang, kau mungkin tidak tahu. Orang ini barusan yang membuat keributan di pernikahan kita. Sekarang kau, mengapa kau membela dia? Jika kau tidak menculikku, bagaimana mungkin aku bisa menikahimu? Jika bukan karena guru muncul tepat waktu, keluarga baikku akan hancur selamanya. Jadi begitu. Aku mengerti. Kau tidak ingin menikah denganku. Jadi, kau sengaja mengundang seorang aktor untuk mempermalukanku. Kau hampir mengirimku untuk bertemu Kaisar Langit. Maka perkataan Nona Bai juga tidak bisa dipercaya. Untuk menghindari pernikahan, kau cari orang untuk menyamar sebagai gurumu sendiri. Ini benar-benar keterlaluan. Karena kau tidak percaya padaku. Lihat ini apa? Apa ini? Ini adalah sekte Zuanmen. Cincin ini mengumpulkan teknik kultivasi dari semua pemimpin sekte Zuanmen sebelumnya. Siapa yang tahu apakah cincin ini asli atau palsu? Guru, biarkan mereka melihat kekuatan sekte Zuanmen ini. Aku juga tidak tahu caranya.
Teknik kultivasi tingkat surga, penyempurnaan roh 9 kuali. Mengkultivasinya bisa memberikan 100 tahun kultivasi, bahkan milik leluhur. Seni agung penghisap bintang ada di sini, dan senjata ilahi tertinggi, kuas Hakim Yen Yang. Ini luar biasa, sangat bagus. Bahkan kitab 42 bab milik Wei Xiaobao ada di sini. Ini adalah berapa nilai semua ini? Teknik kultivasiku masih tidak bisa melepaskan bahkan 1/10.000 dari kekuatan cincin ini. Dia pasti adalah Yang Mulia Langit yang asli. Benar, bajingan lancang. Beraninya kau mencuri sekte Xuanmenku? Ya, dia pasti mencurinya. Mencuri? Tuanku tidak pernah melepaskan cincinnya. Apa kau pikir siapapun akan berani mencuri darinya? Namun, segel langit mendalam ini berdiri di aula utama sekte Xuanmen. Jika seseorang dengan niat buruk ingin mengambilnya, mereka pasti bisa. Benar sekali. Segel langit mendalam ini tidak memiliki kekuatan sihir. Tetapi kekuatan ilahi cincin itu sulit dipalsukan. Oleh karena itu, orang yang memegang segel itu pasti palsu. Siapa bilang segel langit mendalam ini palsu? Setetes darah Yang Mulia Langit di atasnya dapat mengaktifkan ki sejati di dalam segel, menyebabkannya memancarkan cahaya biru. Siapa yang asli dan siapa yang palsu? Satu tes akan membuktikan. Kau mengaku sebagai Yang Mulia Langit Xuanmen. Beranikah kau meneteskan darahmu untuk membuktikan identitasmu? Tepat sekali. Jika kau bisa mengaktifkan segel langit mendalam ini, maka aku, orang tua ini, akan rela mati. Beranikah kau? Aku sudah menerima warisan Yang Mulia Langit. Jadi darahku tentu tidak akan jadi masalah kan? Apa yang perlu ditakutkan? Segel langit mendalam hanya mengenali Yang Mulia Langit yang secara resmi dianugerahkan oleh sekte Xuanmen. Bahkan jika Yang Mulia Langit sebelumnya secara pribadi mewariskan posisi itu tanpa upacara penganugerahan resmi, sekte Xuanmen itu tetap tidak dapat diaktifkan. Yang Mulia Langit, apa yang masih kau ragukan? Barang-barang Xuanmenmu dan tidak berani mencoba, mungkinkah? Kau benar-benar palsu. Aku adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. Mengapa aku perlu membuktikan diri dengan meneteskan darah? Aku rasa kamu tidak berani kan? Beraninya kau, tuanku adalah Yang Mulia Langit Xuanmen. Berstatus mulia. Bagaimana mungkin dia, demi membuat kalian sekelompok semut percaya, melukai tubuh sucinya? Aku pikir kalian semua tidak ingin hidup lagi. Semua yang hadir hari ini, tokoh terkemuka dari keluarga berpengaruh. Jika kau tidak memberikan penjelasan, itu tidak pantas, bukan? Benar, berikan penjelasan. Benar, berikan penjelasan. Hari ini, kau harus meneteskan. Dan jika tidak, kau tetap harus meneteskan seseorang. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Dia tidak berani meneteskan darah. Itu karena dia takut terbongkar di depan umum. Bagaimana dia masih akan menggunakan nama orang tua ini untuk melanjutkan penipuannya di masa depan? Namun, kau tidak berani meneteskan darah. Tapi aku berani. Ini tidak mungkin. Segel langit mendalam ini hanya darah guru yang bisa mengaktifkannya. Bagaimana ini mungkin? Dia pasti melakukan sesuatu dengan tangannya melakukan tipuan. Buktinya tak terbantahkan. Kau meneteskan. Bagaimana lagi kau ingin berdebat? Ya Tuhan. Segel yang diukir dari batu pecah ini, bagaimana bisa benar-benar bersinar? Apakah orang tua ini benar Yang Mulia Langit? Seharusnya tidak. Sengaja melukai Tuan Muda dari Barat Konsorsium. Menyamar sebagai Yang Mulia Langit Xuanmen Timur kita. Kamu benar-benar luar biasa. Nah, dalam sekali jalan, kamu telah menyinggung seluruh dunia. Jika kau berlutut sekarang dan berikan cincin itu padaku, aku masih bisa mengampuni 2 nyawa anjingmu. Benar sekali. Serahkan sekte Xuanmen dan beritahu kami cara menggunakannya. Apa itu? Di dalamnya ada ribuan senjata dan puluhan ribu teknik kultivasi. Semuanya dicuri dari Korea Selatan kami. Cepat kembalikan padaku. Jadi hari ini, kalian semua datang untuk sekte Xuanmen. Kau penipu. Berhentilah bersikap angkuh di sini. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan seseorang, maka cepat ambil cincin rusak itu dan bawa kemari. Dan serahkan kepada Tuan Muda Yamamoto. Hanya dengan begitu keluarga Bai bisa diselamatkan. Sepertinya,
bahwa hari ini kau tidak bersedia menyerahkan cincin ini. Sekolah Xuanmen menyimpan teknik kultivasi tertinggi. Setelah diserahkan, itu akan berada dalam bahaya besar. Konyol, masih berlama-lama saat kematian sudah di depan mata. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mungkinkah bahkan Tang Yue, kau tidak menganggap mereka serius? Apa? Tang Yue? Dia adalah Dewi Perang nomor 1 kita. Dia juga kakak seniorku yang kedua. Lancang. Dewi Perang nomor 1 bangsa Hu telah menjaga kerajaan Selata selama bertahun-tahun dengan kekuatan yang luar biasa dan bahkan dianugerahi gelar oleh raja mengelola kerajaan selatan. Bagaimana mungkin kamu perintah dia sesuka hati? Tepat sekali. Tang Yue menjaga kerajaan selatan, mulia seperti dewa perang. Mengapa dia, demi kau, campur tangan dalam masalah keluarga bayi ini? 3 menit. Dia pasti akan tiba. Sudah umum diketahui bahwa dewa perang itu tidak memihak dan tanpa pamrih memiliki kebenaran yang mulia. Jika dia tahu bahwa kau menemukan seseorang untuk menyamar sebagai yang mulia langit, menipu gurumu dan mengkhianati leluhurmu, kalian berdua akan mati. Pertunjukan yang bagus. Sepertinya yang mulia langit dari bangsa Hu kalian hanya terkenal namanya saja untuk membiarkan kedua badut hidup selama ini. Sepertinya kau benar-benar tak akan menangis sebelum melihat peti mati. Tapi itu tidak masalah. Aku akan membiarkanmu merasakan. Apel. Itu keputusasaan. Bawa meriam Italiaku. Tarik. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah ini yang legendaris itu? Meriam Orochi. 2 tembakan bisa menghancurkan kota. Meriam Orochi. Meriam Orochi menembak serentak, meratakan gunung dan sungai. Hari ini, kau, yang mulia langit palsu ini, pasti akan mati. Bahkan Yesus tidak bisa menyelamatkanmu. Aku sudah bilang. Tembak. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Selamat datang, Dewa Perang, atas kedatanganmu. Salam, Dewa Perang. Sekarang Dewa Perang telah tiba. Kalian berdua hanya akan mati. Kematian yang lebih menyedihkan. Tunggu saja dan lihat. Kalian tidak tahu diri. Apa yang kau lakukan? Dewi Perang, kamu mungkin tidak tahu. Tapi hari ini adalah pernikahan Tuan Muda Yamamoto. Namun seekor tikus muncul di sini. Menyamar sebagai yang mulia langit. Dan bahkan mengaku sebagai tuanmu. Menyamar sebagai yang mulia langit. Tepat sekali, itu dia. Jetty. Kau beritahu aku, siapa yang asli? Dan siapa yang palsu? Dia, tentu saja palsu. Dia, itu asli. Memang benar, yang asli tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa menjadi asli. Kedua orang ini akan mendapat masalah. Aku belum pernah melihat Dewa Perang semarah ini. Seorang ahli Dewa Perang. Sungguh mengerikan sampai sejauh ini. Tang Yue, Dewa Perang Janin. Salam, Guru. Beraninya kamu melukai yang mulia langit dengan parah. Yang mulia langit macam apa dia? Itu karena kalian semua buta dan bodoh. Membiarkan yang mulia langit palsu menipu kalian begitu lama. Mustahil. Dia tahu teknik akupuntur Xuanmen dan bisa mengaktifkan segala langit mendalam. Bagaimana mungkin dia palsu? Ada apa ini? Guru, aku terlambat. Dengan semua hal yang terjadi ini, bagaimana seharusnya orang-orang ini ditangani? Memang benar. Aku mengerti sekarang. Inilah yang kalian sebut merebut tahta. Apa maksudmu? Biar ku beritahu kalian. Kedua orang ini bersekongkol untuk mengangkat orang ini ke kekuasaan. Tujuan mereka adalah untuk mengendalikan Xuanmen. Tang Yue, beraninya kau
The film was translated Kau benar-benar berani and berkolusi dengan narrated Bailu. by M-Media. Orang seperti itu, untuk menyamar sebagai diriku. Apa kau mencoba memberontak? Sungguh lancang. Dewi Perang Tangyur, kamu tidak mungkin berpikir untuk menggunakan orang tak berguna ini untuk meniru Yang Mulia Langit, mengambil alih Xuanmen, dan menantang penguasa negara, bukan? Omong kosong. Kau ini siapa? Beraninya kau mempertanyakan Dewa Perang ini. Aku sungguh setia kepada penguasa negara. Hak apa yang kau miliki untuk memfitnahku? Lalu mengapa kau melukai Yang Mulia Langit? Dan mengapa kau melindungi orang ini? Kau hanya ingin memberontak. Jika bukan, karena Tuan Mudaku mengungkapkannya tepat waktu, kita masih akan dibiarkan dalam kegelapan. Tangyur, penipu yang kau temukan ini cukup pandai berpura-pura. Tidak hanya dia tahu beberapa jurus teknik jarumku, tetapi juga dia mencuri sekte Xuanmenku. Jika aku tidak memiliki segel langit mendalam ini, kalian semua pasti sudah menipu dunia dan mencuri reputasiku. Omong kosong. Ini Yang Mulia Langit sudah mati. Kau membunuh Yang Mulia Langit Xuanmen. Kau membunuh tuanmu sendiri. Kau adalah pendosa terbesar di dunia ini. Selesai sudah. Hari ini, kalian benar-benar mengusik sarang lebab. Kau membunuh Yang Mulia Langit dan membuat penguasa negara murka. Semua yang hadir akan terlibat. Orang bangsa Hu kalian benar-benar menikmati pertikaian internal. Ketika aku kembali, aku harus menulis masalah ini ke dalam buku dan mempublikasikannya. Xuanmen kalian akan hancur. Kalian semua akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Tuan Muda Yamamoto, Anda harus bersaksi untuk kami. Deal yang membunuh Yang Mulia Langit itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan khawatir. Aku pasti akan bersaksi untukmu. The film was translated and Tidak hanya bersaksi. narrated by M-Media. Aku juga bisa membantumu membunuh orang ini. Tuan Muda, aku mohon padamu, bantu kami membunuh orang ini. Selamatkan kami. Tuan Muda Yamamoto, Anda harus bersaksi untuk kami. Baiklah, bagaimana dengan kalian semua? Kami memohon Tuan Muda Yamamoto Kami memohon Tuan Muda Yamamoto untuk mengulurkan tangan membantu. untuk mengulurkan tangan membantu. Kalian dari bangsa Hu. Karena kalian begitu tulus memohon padaku, maka aku akan berbelas kasih dan mengabulkan keinginanmu. Aku akan membantumu membunuh orang ini. Bertindak atas nama surga. Bangkit. Guruku adalah Yang Mulia Langit yang sejati. Diam. Kau masih keras kepala bahkan sekarang. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Bajingan. Kalian semua, bersiaplah untuk mati. Tembak. Apakah ini asli atau palsu? Satu tes akan memberitahukannya. Memfitnah Yang Mulia Langit. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Apa? Murid utama Xuanmen, Xuxia, menyapa guru. Xuxia, apa yang kau lakukan? Apa kau juga disuap oleh mereka? Semuanya, saya adalah murid utama Xuanmen, Xuxia. Saya pribadi menyaksikan pengkhianat ini dari aula besar Xuanmen saya, mencuri segel langit mendalam, dan melacak mereka ke sini, semata-mata untuk menegakkan aturan sekte kami. Bagaimana kau membuktikan bahwa apa yang kau katakan itu benar? Sejauh yang saya tahu, pada diri pengkhianat ini, pasti ada yang tersembunyi. Sesuatu yang bisa mengaktifkan segel langit mendalam. Semuanya, silakan lihat. Apa ini? Ini adalah darah Yang Mulia Langit. Pengkhianat ini pasti telah menggunakan benda ini untuk menipu kalian semua. Kau bilang itu darah Yang Mulia Langit dan memang begitu. Bagaimana kau membuktikannya? Ini, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mungkinkah yang baru saja dia bunuh itu palsu? Orang ini benar-benar Yang Mulia Langit sudah berakhir. Baru saja kita menyinggung Yang Mulia Langit yang asli. Sekarang kita pasti mati. Buta dalam penilaian.
dan menjebak Yang Mulia Langit. Mengapa kau tidak cepat berlutut dan mengakui dosamu? Bajingan. Baiklah, karena kau bisa membuktikan dia palsu. Lalu bagaimana kamu membuktikan dia asli? Apa susahnya itu? Satu kali uji coba akan membuktikannya. Guru, biarkan saja mereka membuka mata mereka. Kakak senior, apa yang kau lakukan? Adik seperguruan, tindakan sekte Suanmen kami selalu tidak tercela karena mereka meragukan identitas guru. Kita harus membuat klarifikasi yang tidak tercela. Sia, apakah kau mempertanyakan Yang Mulia ini? Murid ini tidak berani. Dia tidak berani. Aku berani. Hari ini adalah konsorsium Yamamoto. Hari perayaan besar. Tiba-tiba dirusak oleh beberapa dari kalian. Terlebih lagi, semua yang hadir sekarang. Tokoh terkemuka dari keluarga berpengaruh. Tanpa penjelasan. Aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Konyol, sekolah Suanmenku perlu memberimu penjelasan apa? Adik seperguruan, Anda tidak bisa mengatakan itu. Upacara pengukuhan penguasa negara sudah dekat. Jika masalah ini sampai ke telinga penguasa negara dan digunakan oleh individu yang berniat buruk untuk klaim sekte Suanmen, kita menjilat atasan dan menindas bawahan, dan menindas orang lain dengan kekuasaan. Itu mungkin merusak reputasi sekte Suanmen kita dan menyebabkan kehancuran total. Tepat sekali, penguasa negara beberapa tahun terakhir ini cukup waspada terhadap sekte Suanmen kami. Masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Kalau begitu, apakah kakak Kang bermaksud bahwa guru juga perlu menjalani tes darah? Guru itu asli, jadi apa salahnya dengan tes? Adik seperguruan Balu, tetapi Anda terus membuat segala macam alasan. Apa niat Anda? Kau, kedua kakak seperguruan kita telah setuju, apakah Anda masih akan keberatan? Semuanya, hari ini, awalnya adalah hari pernikahan Ichiro Yamamoto. Tak disangka, pemandangan seperti ini telah meletus, seperti lakon Raja Kera asli dan palsu. Jika itu orang lain, itu tidak akan terlalu penting. Namun, masalah ini menyangkut Yang Mulia Langit Suanmen. Aku kira semua yang hadir tidak akan setuju untuk membiarkan Yang Mulia Langit yang terhormat dari negaramu mengalami lelukan seperti itu. Benar sekali. Yang Mulia Langit yang mulia. Ada apa? Semuanya harus diungkapkan agar semua orang bisa melihat dengan jelas. Tepat sekali. Terlebih lagi, teman-teman dari berbagai negara berkumpul di sini hari ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengolok-olok kita. Guru, jika Anda tidak bisa membuat mereka diam, dan masalah ini sampai ke penguasa negara, itu mungkin kejahatan menipu penguasa. Mohon Yang Mulia Langit verifikasi identitas asli mereka. Benar. Mohon verifikasi identitas mereka, Yang Mulia. Mohon, Yang Mulia Langit. Verifikasi identitas asli Anda. Kami meminta Yang Mulia Langit untuk memverifikasi identitas asli mereka. Mohon, Yang Mulia Langit. Verifikasi identitas asli Anda. Mohon, Yang Mulia Langit, verifikasi identitas asli Anda. Mohon, Guru, verifikasi identitas asli Anda. Sialan, bagaimana bisa hal-hal berkembang menjadi seperti ini? Melihat keadaannya, kita hanya bisa berharap bahwa segel langit mendalam ini mengenali kultivasi Yang Mulia Langit, dan bukan garis keturunan Yang Mulia Langit. Jika tidak ada, dia tidak ada. The film was translated and narrated by M Media. Jadi begitu. Seperti yang diharapkan, tidak ada reaksi. Jadi kau benar-benar penipu. Baiklah. Kau memang mempermainkan kami di sini. Anda sungguh bukan guru. Kalian para murid, bahkan tidak bisa membedakan apakah guru kalian sendiri adalah penipu. Ini benar-benar sangat konyol. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Menurutku, mereka sebenarnya mengincar fondasi Suanmen, merencanakan sesuatu terhadap Suanmen, dan warisan ribuan tahun, harta dan kekayaan itu. Mereka bersekongkol membunuh Yang Mulia Langit. Menemukan orang tak berguna untuk menirunya di sini. Dan dengan demikian, menyamarkan yang palsu sebagai yang asli. Yang Mulia Langit Suanmen yang terhormat kini telah meninggal di tangan murid-muridnya sendiri. Sungguh lelucon. Ya Tuhan. Aku pikir aku bisa bersaing dengan Yang Mulia Langit kalian dan bertanding. Sepertinya ini hanyalah tidak layak disebut. Kalian badut. Kalian benar-benar telah mempermalukan bangsahu kita. Tuan muda, tolong ambil alih situasi ini. Tidak. Aku pikir Yang Mulia Langit Suanmen, murid-murid yang berdiri di dekatnya, cukup menarik. Sayang sekali membunuh mereka. Aku tidak tega. Mengapa aku tidak bersenang-senang dengan mereka? Aku ingin lihat siapa yang berani. Kau Yang Mulia Langit palsu.
menghadapi Tuan Muda Yamamoto, meriam Yamata no Orochi. Kau masih berani di sini, mengoceh omong kosong. Kau mencari mati, bajingan. Tembakan meriamnya, tembak meriamnya. Meriam Yamata no Orochi Anda. Tidak ada istimewanya. Mari kita akhiri ini. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Ada apa ini? Astaga, apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba kekuatan spiritualku hilang? Apakah kalian semua merasa sekarang kaki kalian lemas? Anggota tubuh kalian lemah. Percuma saja. Semua yang hadir telah diracuni oleh kami. Ini adalah gas beracun terbaru yang dikembangkan oleh faksi barat kami. Tidak ada penawarnya. Jangan buang-buang usahamu. Menyerahlah saja. Jalan. Kau wanita celaka. Malam ini kau telah membantu pria ini di mana-mana. Sekarang, aku akan membereskanmu. Yamamoto, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Dewa Perang Bangsa Hu? Kau telah ditempatkan di tempat lain selama bertahun-tahun. Apakah itu berarti kau belum dinodai oleh penipu ini? Apa katamu? Itu benar-benar luar biasa. Hanya memikirkannya membuatku senang. Tidak menyangka tangan-tangan yang telah merenggut nyawa tak terhitung berlumuran darah saat disentuh. Ternyata sangat halus. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Kau wanita kotor. Jika kau tidak tinggal bersamaku di ranjang hari ini, maka kau hanya bisa tinggal di tanah ini. Sudah kau pikirkan baik-baik. Dan kalian semua. Selama kalian beberapa orang dengan patuh menemaniku ke kamar pengantin, aku bisa berbelas kasih dan mengampuni nyawa kalian. Bajingan. Kalau begitu, sebelum aku masuk kamar pengantin, bukankah seharusnya aku membunuh seorang pecundang dulu untuk memeriahkan suasana? Maaf. Kau belum bisa mati. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku bermain dengan wanita-wanitamu, lalu membunuh rekan-rekan senegaramu. Tuan Muda Yamamoto, aku bersedia melayanimu dengan rajin. Kau ingin wanita atau uang? Asalkan kau melepaskanku, aku akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tuan Muda. Aku darah dagingmu sendiri. Meskipun kau tidak menyelamatkan orang lain, kau harus menyelamatkanku dulu. Ini semua salahmu, kau tak berguna. Karena membuat Tuan Yamamoto murka. Aku sarankan kau menebus dosamu dengan mati. Jangan melibatkan kami, dan membuat kami mati bersamamu. Justru karena ada anjing-anjing peliharaan sepertimu, maka orang-orang seperti Yamamoto menyerbu negara kita dengan begitu mudahnya. Sebagai seorang pria terhormat dari bangsa Hu, selama aku masih punya napas, aku tidak akan tunduk pada sampah sepertimu. Kau ingin menjadi pahlawan sekarang? Dengan hak apa? Hanya dengan tinju. Tak berdayamu. Kalian yang disebut orang-orang bangsa Hu. Tidak. Scarlet, hari ini aku akan
memberimu pesta untuk matamu, dan membiarkanmu melihat keperkasaan pria-pria hebat Jepang kita. Menyerbu wilayah kami, menghina rekan sebangsa kami. Seorang pria bisa dibunuh, tapi tidak dihina. Darahku ternyata berguna. Dulu, aku pernah berkata bahwa untuk sepenuhnya menguasai jarum 9 naga Xuanmen adalah menjadi yang mulia langit Xuanmen sejati. Sekarang, dengan 9 naga di tempatnya, segala sesuatu di Xuanmen akan melayanimu sebagai tuan. Yang mulia langit. Ambil posisi kalian. Tidak. Mengapa aku tidak pusing lagi? Dan perasaan lemah sebelumnya juga sudah hilang. Tidak mungkin, ini adalah gas beracun yang aku khusus. Bersiaplah, orang-orang bangsa Hu. Formulasikan, ini sama sekali tidak memiliki penawar, dan tidak ada cara untuk memecahkannya. Aku mengerti. Stimulan. Mereka pasti menggunakan semacam stimulan. Overdosis stimulan. Memang bisa menciptakan ilusi bahwa gas beracun telah dinetralkan. Orang sakit Asia Timur yang bodoh. Apa kau benar-benar berpikir stimulan ini bisa benar-benar menetralkan racunmu? Jika kalian hanya menunggu racun itu bereaksi, mungkin sebagian kecil dari kalian bisa bertahan dalam keadaan kelumpuhan seluruh tubuh, bisa nyaris bertahan hidup. Tapi sekarang, stimulan itu hanya akan membuat kalian menyerap gas beracun lebih cepat. Begitu efek obatnya hilang, kalian semua akan mati. Apa? Aku tidak ingin mati. Segel surga mendalam Xuanmen. Di atas, ia dapat menekan takdir gunung dan sungai. Di bawah, ia dapat membersihkan wabah dan roh jahat. Racun mematikan belaka dapat dengan mudah dihilangkan. Yang mulia langit, yang mulia langit, selamatkan aku. Yang mulia langit, selamatkan aku. Yang mulia langit. Ini terapi bangsa Hu kami yang bermartabat. Diturunkan selama 1000 tahun. Luas dan mendalam. Bagaimana bisa dipahami oleh kalian berdua anjing penjilat asing? Tang Yu. Murid ada di sini. Menyandera rakyat dan meracuni mereka di depan umum. Kejahatan apa yang pantas kau dapatkan? Atas kejahatan mereka pantas mati. Pantas mati. Kurasa kau bertingkah seperti babi. Kau ketagihan. Bukan. Biar ku beritahu. Aku adalah pewaris tunggal konsorsium Yamamoto. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku. Bahkan jika kau mengandalkan harta kuatmu, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau berani menyentuhku? Park Guchang adalah tamu terhormat Tuan Muda Yamamoto. Beraninya kau menyentuhnya. Tamu terhormat. Menghina Xuanmenku. Menggangguku. Jangankan ini, tamu terhormat dari Jepang kecil ini. Bahkan jika itu dia, aku akan tetap membunuhnya tanpa ragu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah pewaris tunggal konsorsium Yamamoto. Bahkan jika kau membunuhku, seluruh konsorsium Yamamoto tidak akan melepaskanmu. Meracuni secara publik, membunuh warga sipil, semuanya adalah kejahatan berat. Hanya Seibatsu. Apa kau masih ingin menggoyahkannya? Hukum bangsa Hokamiya. The film was translated and narrated by M Media. Dekret kekaisaran tiba. Yang mulia langit Xuanmen, berlutut dan terima dekretnya. Dekret kekaisaran. Yang mulia langit Xuanmen hanya tunduk kepada patriark dan tidak berlutut kepada putra langit. Xiang, itu benar-benar mendominasi. Jiang Chen dari Xuanmen dengan hormat mendengarkan titah suci. Menghadap untuk menolak titah kaisar. Mengapa kau tidak berlutut? Murid-murid Xuanmenku sejak zaman kuno tidak tunduk pada dewa dan tidak berlutut pada penguasa. Kau tidak menghormati penguasa. Apa kau menentang penguasa negara? Murid Xuanmen diberikan dispensasi kekaisaran khusus.
sudah selalu seperti ini sejak zaman kuno. Bagaimana seseorang bisa tidak menghormati penguasa negara? Dekret Kekaisaran. Berdasarkan mandat langit, penguasa negara memutuskan, Yang Mulia Langit Xuanmen, menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan dunia, dengan dunia di hatinya. Mulai besok, akan mengadakan upacara penganugerahan. Dia dengan ini dianugerahi gulungan besi pengampunan, dan diangkat menjadi penasihat kekaisaran peringkat pertama. Berdasarkan perintah kekaisaran, gulungan besi pengampunan, ini adalah medali pembebasan hukuman mati. Apa kau tidak dengar? Penguasa negara menyatakan bahwa besok penguasa negara akan secara pribadi menganugerahkan Yang Mulia Langit sebagai penasihat kekaisaran peringkat pertama. Itu adalah posisi di bawah 1 orang, dan di atas 10.000. Ini adalah status Yang Mulia di puncak kekuasaan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia hanya sampah tingkat rendah. Kau bahkan tidak mampu melindungi istrimu sendiri. Seseorang yang bahkan tidak bisa membeli rumah tanpa meminjam uang. Benar-benar pecundang. Dia hanya mendapat sedikit keberuntungan. Itu saja. Bagaimana dia bisa begitu saja melambung tinggi menuju kesuksesan, berteriak dan menjerit. Apa ini? Penjaga. Bahwa dia pergi untuk hamba yang rendah ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang Mulia Langit Xuanmen, penguasa negara sudah tahu bahwa Yamamoto dari Jepang menculik penduduk bangsa Hu, membahayakan keselamatan bangsa Hu. Hamba akan membawa mereka semua pergi. Kau tidak keberatan kan? Karena ini adalah kehendak penguasa negara, aku tentu saja tidak keberatan. Aku yakin penguasa negara pasti akan menghukum mereka dengan berat. Tua, jangan berpikir bahwa konsorsium Yamamoto yang bermartabat ini hanya memiliki cara yang terbatas. Sudah kubilang sejak lama, jika aku tidak bergerak, dia pasti akan mati. Sialan. Kau menyiksaku. Aku ingin pengacara. Keponakan ipar, Demi Lulu. Tolong lepaskan aku. Aku pasti akan bertobat. Memulai lembaran baru, kau hanya tahu, kematianmu sudah dekat. Dan kau hanya takut mati, itu saja. Tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Guru. Jiang Chen, terima kasih. Berterima kasih padaku untuk apa? Bukankah sudah kubilang, untuk naik turunnya dunia, setiap orang biasa. Guru, sekarang setelah masalah Yamamoto telah diselesaikan. Selanjutnya, bukankah Anda juga seharusnya membantu murid Anda memeriksa tubuhku? Hai, jangan pingsan. Guru, Jangan bergerak, kau sudah bertahun-tahun bertempur di luar negeri, dan sudah memiliki luka yang belum sembuh. Ditambah racun yang tadi masuk ke tubuhmu. Kalau bukan, karena keahlian medisku, menghidupkan kembali yang sekarat. Apa yang kau lakukan? Guru menyelamatkan hidupku. Murid Anda tidak punya cara untuk membalas Anda. Kau tidak bisa melakukan ini. Karena guru ingin memeriksa tubuhku. Bagaimana kalau luar dan dalam? Periksa semuanya dengan teliti. Tidak. Siapa yang mengajarimu memeriksa seperti ini? Henry, kau melanggar aturan seperti ini. Jadi begini caramu ingin bermain. Kalau begitu jangan salahkan master ini jika masuk. Guru, mengapa ini begitu panjang dan tebal? Jangan khawatir. Master ini akan memasukkannya perlahan. Itu tidak akan terlalu menyakitimu. Kau, Jiang Chen, kau jelas memiliki pertunangan denganku. Tapi kau masih menginginkan kakak seniorku dari sekolah Xuanmen. Kau... Bailu, kenapa kau di sini? Aku datang untuk menemui kakak senior dan juga untuk menemui tunanganku. Apa-apa tunangan? Kakek sudah menjodohkanku dengan guru. Kita akan menikah di hari baik. Kau belum lupakan, guru. Adik Bailu ternyata pandai menyembunyikan bakatnya. Kami memperlakukan Anda sebagai sesama murid. Tetapi Anda ingin menjadi istri guru kami. Namun, hubungan antara guru dan murid juga bisa dianggap sebagai hal yang indah.
Bukan, guru. Anda guru palsu benar-benar tangguh.